Bab 1885. Saat dia mengatakan itu, tanpa menunggu Chen Ye menjawab, dia menunjukkan tubuhnya, melompat dari kapal terbang, dan meninju Chen Ye. Pada saat Xing Zitang meninju, bayangan samar seorang pria muncul di belakangnya. Ketika bayangan itu muncul, dunia tempat Xing Zitang berada tampak terguncang olehnya. Samar-samar, bahkan hukum langit dan bumi yang tak terlihat bergetar di bawah pukulan Xing Zitang. Pada saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah menghilang. Hanya ada satu kepalan tangan yang tersisa, sebuah tinju yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Itu adalah tinju Xing Zitang. Chen Ye sedikit terdiam. Saya tidak punya dendam dengan orang ini, tetapi saya hanya meliriknya, dan saya ingin belajar dari diri saya sendiri. Ini sangat nerotik. Bagaimana mungkin keluarga yang begitu terkenal di benua Lingwu melahirkan seorang idiot yang menyukai perang? Pukulan Xing Zitang sangat kuat, dan itu benar-benar memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum dalam pukulannya berkali-kali lebih dalam daripada yang digunakan orang lain. Namun, ini tidak berarti bahwa Chen Ye tidak bisa menerimanya. Mengaum. Hantu binatang aneh di belakang Chen Ye berkedip, keajaiban reinkarnasi para dewa dan iblis bekerja secara ekstrim dalam sekejap, dan garis ilahi Dao dan Dao muncul di permukaan tubuh, dan ada pembuluh darah yang memancarkan cahaya merah dan terus berdenyut di bawah garis ilahi. Darah ilahi dan seni darah pembakaran keluar bersama-sama. Kekuatan 6 jalur menyatu di lengan. Ketika Chen Ye membalik pergelangan tangannya, pedang iblis darah jatuh ke telapak tangannya, dan bayangan emas muncul di belakangnya. Cahaya keemasan yang tak terhitung memancar dari tubuh, dan niat pedang melonjak. Di bawah niat pedang ini, itu berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, meskipun Xing Zitang sangat percaya diri dengan pukulannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Ye dengan heran. Dengan gerakan pergelangan tangan Chen Ye, niat pedang mengembun, dan cahaya keemasan berkumpul, meredam cahaya pedang emas besar yang terhubung ke langit, dan dengan suara auman harimau, dia menebas dengan keras ke arah tinju besar yang mengenai muka. Pedang ini abadi. Sebuah ledakan keras. Pedang dan tinju bertabrakan, seolah-olah langit dan bumi terkoyak, dan semuanya hancur. Sinar cahaya mereda, Chen Ye berdiri dengan bangga di langit memegang pedang setan darah, dan Xing Zitang menatap kosong ke tinjunya, tinju besi yang terlihat sangat keras, saat ini, sudah meneteskan darah. Ketika Xing Zitang dan Chen Ye bertarung, mereka sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, Chen Ye memandang Xing Zitang, dan matanya sedikit berkedip. Dia mengambil pedang pamungkasnya. Xing Zitang hanya menderita cedera ini, dan kekuatannya tampaknya sedikit lebih kuat daripada Jisuan. Saat ini, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saat ini, saya tidak dapat memutuskan hasilnya dengan Anda, tetapi saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Xing Zitang sadar saat ini, melirik ke tempat cahaya putih itu berada dan berkata, mungkinkah kamu sedang terburu-buru untuk pergi ke tempat cahaya hitam dan bersaing untuk mendapatkan harta karun, jadi kamu ingin bergabung denganku? Dia menyentuh kepalanya yang botak. Meskipun dia tidak memiliki kebiasaan bergabung dengan orang lain, jika itu adalah orang kuat seperti Chen Ye, itu akan menjadi masalah lain. Pukulan dari Chen Ye barusan membuat Xing Zitang mengenali Chen Ye. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Xing, saya tidak tahu apakah Anda telah mengetahuinya, ada ancaman besar di ranah rahasia ini, sekarang, ini bukan waktunya untuk memperebutkan harta, prioritas utama adalah untuk membasmi orang yang mengancam semua kontestan. Hah? Xing Zitang memandang Chen Ye dengan ragu, ancaman apa? Dengan kekuatanmu dan kekuatanku, siapa lagi yang bisa mengancam kita? Pada saat ini, seorang wanita seksi terbang keluar dari kapal terbang, mendarat di samping Xing Zitang, memandang Chen Ye dan berkata, apakah orang yang Anda katakan telah memburu para kontestan di alam rahasia? Chen Ye melirik wanita itu, mengangguk dan berkata, tidak hanya berburu, orang ini tampaknya memiliki metode aneh yang dapat melahap prajurit lain dan menyerap kultivasi dan darah mereka. Sekarang, dia adalah kultivasi bintang setengah langkah. Jika Anda membiarkannya dia terus melahap para prajurit di alam rahasia dan maju ke lubang bintang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketika Xing Zitang mendengar kata-kata itu, dia juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, pria seperti ini yang bisa melahap seniman bela diri lain, bahkan dia, sangat merepotkan. Wajah cantik Cixia penuh kejutan, dan dia berkata dengan cemas kepada Xing Zitang. Tuan muda, kita harus menyatukan semua kekuatan untuk membunuh orang itu secepatnya.
Jika tebakanku benar, orang itu seharusnya menjadi eksperimen rencana legendaris. Di benua Lingwu, orang telah mempelajari cara menelan darah dan kultivasi sejak zaman kuno, tetapi mereka selalu gagal. Kemudian, beberapa pria kuat yang dipimpin oleh Raja Suci Abadi dari benua Lingwu berdiri dan menghancurkan sekte jahat ini. Menurut pendapat mereka, metode ini hanya akan membuat para pejuang tersesat, dan ada risiko besar. Chen Ye sedikit terkejut ketika dia mendengar Raja Suci Abadi. Dari mulut gadis itu, status Raja Suci Abadi di benua Lingwu sangat mulia. Tapi apa yang disembunyikan oleh orang-orang terhormat dan mereka yang berada di perahu reinkarnasi? Xing Zitang melirik Cixia dengan rasa ingin tahu dan bertanya, karena telah dihancurkan, bagaimana orang bisa mempraktikkan hal semacam ini? Menyerap darah dan kultivasi orang lain, hal yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia, apakah itu benar-benar berhasil? Cixia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu secara spesifik, tetapi saya telah mendengar desas-desus bahwa kekuatan di benua Lingwu yang memiliki penelitian paling menyeluruh tentang hal semacam ini mendapat berita, dan membiarkannya memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Sebelum menghancurkan sekte tersebut, putra-putranya meninggalkan benua Lingwu. Dan, agar yang kuat tidak melihatnya, mereka memilih pesawat bela diri tingkat rendah. Mereka hanya memiliki satu syarat untuk ahli warisnya, dan mereka harus mempelajari teknik ini. Ketika mantra selesai, itu adalah saat anak-anak mereka dibunuh kembali ke benua Lingwu. Tapi ada terlalu banyak pesawat bela diri rendah. Saya tidak tahu yang mana yang saya tuju. Dengan 3 hadiah, mata Chen Ye sangat bermartabat. Apakah yang disebut pesawat bela diri rendah ini mengacu pada realitas virtual Kunlun Tiongkok? Dan aliansi darah ini adalah pewaris kekuatan ini. Keturunan dari penelitian dunia tersembunyi. Cixia melanjutkan, Tuan Muda, jika dia terus melahap para jenius di alam rahasia untuk menjadi lebih kuat, kita kemungkinan akan mati di alam rahasia ini. Xing Zitang juga berpikir keras, setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, ini hanya rumor, belum tentu benar. Cixia menambahkan, saya telah melihatnya di buku-buku kuno, dan di zaman kuno, ada subjek eksperimental semacam itu. Mereka dapat melahap para pejuang ras manusia untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tidak hanya itu, mereka juga dapat mengubah prajurit yang mereka makan menjadi semacam monster menakutkan yang setia padanya. Selain itu, badan eksperimental ini sangat kejam dan tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Untuk meningkatkan kekuatannya, ia pasti akan melahap semua peserta dengan cara apapun. Bab 1886. Chen Ye menenggelamkan matanya dan berkata, ya, orang ini memang bisa membuat monster jelek, dan aku bahkan membunuh 3 kepala dengan tanganku sendiri. Cixia berkata, Tuan Muda, di alam rahasia sekarang, orang-orang kuat yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri pasti sudah pergi ke posisi berkas cahaya hitam. Kita harus bergegas secepat mungkin, menyatukan orang-orang kuat itu, dan membunuh iblis ini bersama-sama. Pada saat ini, bahkan Xing Zitang, yang selalu riang, menyadari keseriusan masalah, dan segera berkata kepada Chen Ye, Kakak Ye, sepertinya kita akan bertarung di lain hari. Ayo naik kapal terbang dulu, dan maka kita akan pergi ke puncak bersama-sama. Chen Ye mengangguk, dan muncul di kapal terbang dalam sekejap. Xing Zitang berkata, saudara Ye juga diundang untuk menyuntikkan kekuatan spiritual bersama untuk meningkatkan kecepatan kapal terbang. Segera, mereka bertiga menuangkan energi spiritual mereka ke dalam perahu terbang artefak setengah langkah menerima injeksi energi yang begitu kuat, dan cahaya 5 warna di sekitarnya menyala, berubah menjadi pita dan melaju menuju puncak. Kecepatannya sebenarnya 1 poin lebih cepat dari kekuatan demi listrik 100 langkah Chen Ye. Gunung yang tampaknya sangat jauh, benar-benar memperbesar dengan cepat di mata mereka bertiga. Setelah beberapa napas, Chen Ye dan yang lainnya sudah kurang dari 1000 mil jauhnya dari gunung. Tetapi pada saat ini, ekspresi ketiga orang itu berubah pada saat yang sama. Di mata mereka, energi hitam tebal dan energi darah muncul di puncak-puncak, menutupi hampir seluruh gunung. Prajurit berjubah hitam benar-benar mencapai puncak ini 1 langkah lebih awal dari mereka. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berjauhan, mereka masih bisa merasakan aura menakutkan di udara hitam. Chen Ye dan Xing Zitang saling memandang, wajah mereka sangat jelek. Prajurit berjubah hitam itu telah berhasil maju ke tingkat pertama alam bukaan bintang. Sial! Xing Zitang memarahi rendah, menatap Chen Ye dan berkata, apa yang harus aku lakukan sekarang? Mata Chen Ye berkedip sedikit,
dan setelah merenung sejenak, dia menunjukkan tatapan tegas. Dulu, karena dia sudah maju ke lubang bintang, tidak ada gunanya terus bersembunyi. Jika tebakanku benar, orang yang memotivasi cahaya hitam ini adalah Jisuan dan Tianling dari Tianling Song. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak boleh ditelan oleh orang misterius ini untuk sementara waktu, tetapi saya khawatir mereka tidak akan bertahan lama, dan mereka tidak boleh ditelan, jika tidak, peluang kita untuk menang akan lebih tipis. Segera, kapal terbang itu meletus lagi dengan lingkaran cahaya 5 warna, berderap menuju gunung yang tinggi. Pada saat ini, di puncak gunung, Jisuan sangat pucat, berlumuran darah, duduk bersila di tirai cahaya hitam, matanya tertutup, dan dia jelas sembuh. Di luar tirai tipis, ada ki hitam yang menakutkan, dan di ki hitam, jeritan yang menusuk hati dapat terdengar dari waktu ke waktu. Tianling di samping Jisuan memandang Jisuan dengan sepasang mata yang indah, penuh kekhawatiran. Dan di samping Tianling, sebenarnya ada seorang gadis bertopeng, itu adalah Yin Ming. Dan tirai cahaya hitam yang menjaga Jisuan dan yang lainnya, di bawah pengaruh energi hitam yang tampaknya tak terbatas, juga mulai samar-samar muncul retakan. Yin Ming melihat celah-celah di tirai tipis, dan matanya tidak bisa menahan kecemasan, dan bertanya pada Tianling, "Saudari Tian, berapa lama tirai tipis ini bisa bertahan?" Tianling memandangi tirai cahaya putih, dan matanya yang indah sedikit berkedip, "Sayangnya saya hanya bisa bertahan selama setengah jam." Awalnya, tirai tipis ini dimaksudkan untuk digunakan oleh Jisuan untuk menangkis para kontestan yang akan merebut barang-barang iblis. Tanpa diduga, sekarang dia hanya bisa mengandalkan tirai tipis ini untuk bertahan hidup dalam energi iblis yang tak terbatas ini. Terlebih lagi, saat prajurit berjubah hitam terus melahap para prajurit yang datang ke puncak gunung, energi hitam yang menjebak mereka secara bertahap meningkat. Tianling memandang Jisuan. Saat ini, dia hanya bisa berharap Jisuan akan pulih sesegera mungkin. Dalam hal ini, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di tengah udara hitam, seorang pria feminin dengan ekspresi ngeri di wajahnya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia telah terbang untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa keluar dari kafan itu. Dari udara hitam ini, dia sangat menyesalinya di dalam hatinya sekarang, mengapa dia lari ke gunung ini dengan iseng. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang seniman bela diri ditelan hidup-hidup oleh seorang pria misterius berjubah hitam di depannya. Tiba-tiba, murid prajurit itu gemetar, dan samar-samar, dia merasa ada sesuatu yang menakutkan yang mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. "Tidak, jangan datang ke sini." Seniman bela diri menjerit ketakutan, dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya berubah menjadi ekstrim. Serangkaian dua senjata sihir pelindung tingkat prajurit ruang waktu terbang, berputar di sekitar tubuhnya, membentuk serangkaian perlindungan. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang hebat, dan latar belakangnya benar-benar kuat. Tiba-tiba, sepasang tangan gelap dan ganas menonjol dari udara hitam yang mengepul dan meraih ke arah prajurit feminin. Sinar cahaya di sekitarnya seperti kertas, hancur lapis demi lapis, tidak mampu menahannya. Dengan tangan dan gas hitam kaya yang awalnya menyelimuti seluruh gunung mulai menyusut dengan cepat. Prajurit feminin yang terperangkap dalam ki hitam menyala dan tiba-tiba menjadi tercerahkan, hanya pada saat inilah dia akhirnya melihat arah untuk meninggalkan gunung. Lin Juelong menarik tangan menakutkan itu dan mengabaikan para prajurit yang melarikan diri. Kali ini, Istana Jiwa membiarkannya memasuki kompetisi naga meningkat, terutama untuk mendapatkan hal semacam itu. Namun, setelah memasuki alam rahasia, dia berubah pikiran. Betapa sulitnya mendapatkan sesuatu seperti itu di tangan begitu banyak orang jenius. Daripada menunggu diam-diam, lebih baik melahap pembangkit tenaga listrik ini dan memperkuat diri sendiri. Jika dia melahap basis kultivasi dan garis keturunan semua pembangkit tenaga listrik, apakah itu berarti Istana Jiwa hanya bisa menjadi pengikutnya? Benua Lingu dan Kunlun Su persis sama, kekuatan adalah raja. Tubuhnya telah lama dihancurkan. Dia akan dilahirkan kembali dalam darah dari kehancuran. Dia ingin menginjak semua jenius Benua Lingu. Dia akan menyiksa anak bernama Chen Ye itu, berlutut dan memohon belas kasihan. Bahkan jika melahap ini sangat merugikannya, dia mengenalinya. Pada saat ini, Lin Juelong sangat ganas. Seperti iblis dari neraka. Lin Juelong tiba-tiba menyadari sesuatu, tersenyum dingin, dan menatap ke satu arah.
Dan energi iblis yang awalnya menyelimuti seluruh gunung dengan cepat mengembun di depannya, dan saat berikutnya, pedang yang menghancurkan langit bersinar dan cetakan tinju besar menghantam energi iblis. Sebuah ledakan keras. Penghalang magis yang tampak tidak bisa dihancurkan pada awalnya juga melonjak dan bergetar. Lin Juelong tampak sedikit terkejut ketika melihatnya. Dia jelas tidak mengharapkan seseorang untuk meluncurkan serangan yang begitu kuat. Tapi semakin kuat lawannya, semakin bersemangat dia.